Bacaan diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, 5 roti dan 2 ikan sekilas tidak berarti apa-apa. Sebab orang yang harus diberi makan jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Namun bagi Yesus, yang sedikit itu sudah cukup. Ia menengadah ke langit, mensyukuri anugerah tersebut, dan dampaknya sungguh luar biasa. 5 roti yang dipecah-pecah olehnya seperti tidak ada habisnya. Orang banyak itu akhirnya bisa makan sampai kenyang. Bahkan masih tersisa begitu banyak roti, tepatnya 12 bakul penuh. Rasa syukur telah mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Kisah mujizat penggandaan roti ini oleh Matius disajikan untuk mengajar jemaat tentang makna perayaan Ekaristi sebagai ungkapan syukur atas penebusan yang mereka alami. Kerajaan surga yang diwartakan Yesus sudah tiba. Tandanya adalah roti yang melimpah yang mereka santap bersama dalam Ekaristi. Dengan merayakan Ekaristi, jemaat berarti ambil bagian dalam kebahagiaan kekal bersama Bapa, seperti yang telah dijanjikan Yesus. Gagasan tersebut mendapat tantangan pada masa kini, sebab dalam kenyataan, sekarang ini banyak orang hidup dalam kekurangan. Dunia sedang suram. Krisis pangan global mengancam berbagai negara akibat persediaan bahan pangan yang terbatas dan harga-harga yang terus meningkat. Akibatnya, semakin banyak orang miskin yang tidak bisa makan. Mengingat situasi tersebut, aktualitas mujizat penggandaan roti dan perayaan Ekaristi lalu banyak dipertanyakan. Seorang teolog memberikan jawabannya. Ekaristi mengingatkan kita bahwa dunia sekarang ini masih berada dalam keadaan yang lain daripada yang dirayakan dalam Ekaristi. Artinya, Ekaristi justru mendorong kita untuk berusaha sedapat mungkin mewujudkan keselamatan dan kelimpahan yang dirayakan dalam peristiwa itu.
Bagi para pemimpin negara, hal ini terutama sangat aktual. Berhadapan dengan rakyat yang membutuhkan pangan, hendaknya mereka berusaha sepenuh hati memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar itu. Sikap Yesus yang bertanggung jawab mesti diteladani, bukan malah mengikuti ide para murid yang mengusulkan agar orang banyak itu disuruh pergi saja. Demikianlah renungan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, firman-Mu mengundang kami untuk bertobat, menata diri, meningkatkan kualitas komitmen kami sebagai murid-Mu. Bukalah telinga kami agar dapat mendengarkan undangan lembut sabda-Mu. Ingatkanlah selalu agar kami tidak selalu mengejar dan menumpuk harta duniawi yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Sebaliknya, terangilah kami dengan roh kebijaksanaan agar kami semakin mampu mengecap kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.